Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya selaku mahasiswa STI Sukabumi diberikan tanggung jawab atau ditugaskan untuk menjadi peserta praktik profesi keguruan. Oleh sebab itu, 1 bulan ke depan saya di sini akan mengisi atau menggantikan Bapak Arif untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam, teman-teman. Nah, di kelas 10 TBSM 3 ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namun sebelum kepada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya mahasiswi STI Sukabumi, nama saya Sri Rahayu Nur Anissa. Alhamdulillah senang bisa berada di tengah-tengah kalian walaupun kita belajar daring. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ataupun apa yang saya sampaikan mudah dipahami atau bisa dimengerti oleh adik-adik semua ya. Amin. Nah, lanjut, kita mulai saja ya pembelajarannya. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita dari awal harus mengetahui terlebih dahulu Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini dalam ayat ini sudah jelas dikatakan bahwa Allah berfirman, kita tidak boleh mendekati zina gitu, apalagi sampai melakukannya. Lalu kemudian apa zina itu? Nah, zina ini adalah suatu persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Nah, jadi sudah jelas ya dalam pengertian ini bahwa zina ini adalah hubungan di luar daripada pernikahan yang sah. Lalu apa saja sih sebetulnya yang perbuatan yang mendekati diri kita kepada zina gitu. Nah, salah satunya ini, melakukan pergaulan bebas. Kita itu bergaul boleh, bergaul dengan laki-laki, kenal, berteman itu boleh. Namun yang tidak boleh itu di luar daripada batasan ataupun di luar daripada koridor kita selaku umat muslim. Kita umat muslim harus memiliki batasan-batasan tersendiri. Bergaullah dengan tetap memperhatikan syariat gitu ya, syariat Islam. Lalu kemudian perbuatan yang mendekati zina itu dengan melihat film-film ataupun tayangan media yang mengundang syahwat. Nah, mungkin adik-adik sendiri di sini banyak tuh ya, apalagi sekarang sungguh sangat bertebaran di mana-mana ya, yang namanya ya katakanlah video-video yang tanda kutip gitu ya, banyak sekali di sosial media pun sangat mudah didapatkan gitu oleh kita. Nah, oleh sebab itu, jika ada yang seperti itu, lebih baik mulai dari sekarang sudah skip gitu ya. Ditakutkannya itu mengundang syahwat kita. Nah, lalu kemudian membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Nah, sama seperti halnya tadi ya, menonton video yang lain gitu dan lain sebagainya. Bahkan kita untuk membahasnya saja itu sebetulnya tidak boleh karena ditakutkan dapat mengundang syahwat gitu, dan itu tidak boleh. Lalu kemudian terdapat pula di dalam surat An-Nur ayat 2 tentang pezina perempuan dan pezina laki-laki. Nah,
Nah, di sini ayat tersebut ini menjelaskan bagaimana pelaku pezina baik laki-laki dan perempuan itu dihukumi Islam gitu ya. Nah, katanya di sini pezina perempuan dan pezina laki-laki ada deraklah masing-masing. Jadi pelaku pezina itu memang harus didera menurut Al-Qur'an ayat surah An-Nur ayat 24. Nah, ini dia kandungan surat An-Nur ayat 2. Mohon maaf ya, ayat 2. Nah, surah ke-24 ayat 2. Pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan itu dihukumi dengan cara didera ataupun dicambuk sebanyak 100 kali. Masya Allah ya. Jika memang hukum Islam ini diterapkan, mungkin itu sangat benar-benar efektif ya, sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya pergaulan-pergaulan bebas di lingkungan kita gitu ya, walaupun memang itu sulit gitu ya, dikarenakan sekarang kan sosial media saja banyak digunakan oleh kaum muda gitu ya. Selanjutnya pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang beriman. Nah, jadi ketika pelaku pezina tersebut dihukum, itu di sana harus ada saksi ya, harus ada saksi yaitu orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Nah, gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini ada kategori zina. Jadi zina itu bisa dilakukan oleh dua kategori. Yang pertama itu jinah muson. Jinah muson ini dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah pernah menikah. Nauzubillah ya. Tapi mungkin ada saja yang seperti itu. Lalu kemudian zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini zina yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Nah, seperti kita ya, saya sendiri kan belum menikah gitu ya. Mungkin adik-adik juga sekarang masih perjaka ya, mohon maaf, masih perjaka kayak gitu. Nah, jika misalnya seseorang yang belum pernah menikah lalu melakukan jinah, itu namanya jinah ghairu muhsan. Nah, lalu di sini ada dampak pergaulan bebas dan perbuatan jinah tersebut ya. Itu yang pertama, itu dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin. Nauzubillah kan ya, sekarang banyak sekali penyakit-penyakit seperti HIV, AIDS dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Maka dari itu guna merawat diri kita dari segala macam penyakit tersebut, alangkah lebih baiknya minimal kita menjauhi apa yang menjadikan kita mendekati hal tersebut gitu. Lalu kemudian merusak dan menguburkan hubungan nasab. Nah, apabila perzinahan itu sudah terjadi, lalu kemudian seseorang tersebut memiliki keturunan, itu otomatis hubungan nasabnya itu tidak ada. Lalu kemudian mendapatkan hukum sosial dari masyarakat. Tentu saja ya, jika kita ketahuan misalnya melakukan perbuatan keji tersebut, otomatis nama kita itu akan tercoreng di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga pun itu pastinya akan luar biasa kecewanya terhadap kita. Oleh sebab itu, mari kita jaga diri kita, mari jaga nama baik kita, nama baik keluarga kita dengan sebaik-baiknya ya. Lalu kemudian pezina akan dihukum berupa dera yang tadi ya, yang sudah dijelaskan. Lalu kemudian menghancurkan masa depan anak. Nah, bukan hanya kita yang hancur masa depannya, misalnya selaku pelaku zina ya, nauzubillah, tapi anak kita ke depannya. Maka dari itu, jika kita ingin memperbaiki keturunan, maka jadikanlah diri kita baik terlebih dahulu agar keturunan kita menjadi baik gitu. Kemudian memicu perbuatan dosa yang besar yang lain lagi gitu, sehingga setelah kita berani melakukan perbuatan zina yang jelas-jelas itu adalah dosa besar, ditakutkannya itu melakukan dosa besar lainnya lagi. Tidak sekarang gitu kasus menggugurkan bayi ya, mohon maaf tadi ada gangguan. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah,
kita Allah Subhanahu wa taala melarang segala sesuatunya itu adalah untuk kebaikan diri kita ya. Agar hal-hal yang tadi saya jelaskan di tadi bahwa zina ini menyebabkan A, B, C, D itu tidak kita alami gitu, nauzubillah ya. Maka dari itu hikmahnya itu ialah untuk menjaga diri dari penyakit yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kita berbuat zina itu sangat rentan untuk kita terkena terhadap penyakit-penyakit ya, nauzubillah. Lalu kemudian memberikan efek jerak kepada orang lain gitu ya. Terus menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina. Jadi dengan diharamkannya perbuatan tersebut itu menjadi kebaikan juga bagi kita ya. Pada intinya menjaga harga diri kita sudah pastinya menjaga kehormatan kita, martabat kita sebagai manusia itu betul-betul terjaga gitu. Maka dari itu mulai hari ini mari kita jaga diri kita baik-baik gitu ya. Dengan bagaimana menjaga diri kita nah, cara menghindarinya itu yang pertama kita harus memilih teman bergaul yang soleh-solehah ya. Tidak melulu yang alim gitu ya, minimal kita bergaul itu dengan orang yang memang memiliki batasannya. Bergaul dengan siapa saja karena kita juga manusia yang hidup sosial gitu ya, perlu adanya orang lain di dalam kehidupan kita selain keluarga gitu ya. Silahkan saja, tapi ingat, jika kita sayang terhadap diri kita, jika kita sayang terhadap diri orang lain, maka jagalah diri dia agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji ini gitu. Karena tadi sudah jelas ada dalilnya dalam Al-Quran bahwa perbuatan tersebut itu sangatlah diharamkan. Lalu kemudian hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina. Nah, banyak sekali kan sekarang remaja-remaja yang pacaran lah katakanlah, pacaran yang memang sangat-sangat di luar batasan gitu ya. Nah, oleh sebab itu bukan tidak boleh kita suka atau jatuh cinta terhadap sesama lawan jenis, boleh saja karena memang cinta itu adalah anugerah dari Allah. Namun setelah kita mendapatkannya, kita perlu yang namanya menjaga kemurnian cinta tersebut, yaitu dengan sebaik-baiknya gitu. Kita jatuh cinta terhadap laki-laki atau jatuh cinta terhadap perempuan itu hal wajar, dan itu tidak semestinya menjadikan diri kita mendekati hal yang di luar dari batasan gitu ya. Nah, oleh sebab itu mengenal itu boleh, mendekat itu boleh, asal di dalam batasan saja ya, masih dalam batasan kita sebagai selaku umat Islam gitu ya. Lalu mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif memperbanyak mengingat Allah. Nah, mungkin dengan kita mengisi waktu kepada hal yang positif, hal-hal yang kita inginkan di luar daripada syariat Islam itu tidak akan ada gitu ya. Kita misalnya mengaji, pesantren gitu, mungkin hal-hal yang tadi ingin dekat dengan si dia yang kita suka, mungkin itu hal-hal yang tersebut itu tidak akan ada karena waktu kita sibuk gitu, nggak ada untuk mengurusi hal-hal tersebut gitu. Lalu berpakaian menutup aurat, rapih dan sopan gitu ya. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Maka dari itu perhatikanlah cara berpakaian kita, bagaimana caranya kita tidak mengundang hawa nafsu kaum Adam, khususnya perempuan ya, karena biasanya perempuan lah yang suka menjadi sorotan para laki-laki ya, walaupun sebetulnya tidak salah-salah juga ya, keduanya salah sih. Ketika kita melihat seorang perempuan dengan penampilan seksi lalu kita melecehkannya, lalu kita menghinanya, lalu kita menganggap mereka rendah, itu juga salah. Itu juga sebuah kesalahan. Karena apa? Karena laki-laki pun harus menutup pemikiran-pemikiran yang kotor gitu ketika melihat perempuan seksi dan lain sebagainya gitu. Jadi dari keduanya juga harus dirubah gitu ya. Kitanya berpenampilan harus rapi sebagai perempuan, dan laki-laki jangan berpikiran kotor ketika melihat perempuan yang demikian gitu.
Nah, oleh sebab itu, marilah kita hindari apapun yang bisa menjadikan kita mendekatkan diri dari perbuatan keji, yaitu zina. Ya, apalagi sampai melakukan yang uzubillah, jangan. Nah, selalu ingat bahwa tekadmu untuk sukses itu lebih penting daripada yang lain. Oleh sebab itu, mari kejar apa yang menjadi cita-cita kita. Sukses itu milik semua. Berusahalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi cobalah untuk menjadi orang yang seperti itu ya, sahabat-sahabat. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya tidak kurang dimengerti atau bahkan tidak dimengerti. Oleh sebab itu, di sini silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar ataupun di Classroom ya teman-teman, di Classroom yang sudah ada, atau boleh PC ke WA saya, ada di WA grup ya. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat teman-teman.